Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang materi selisih dua himpunan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, materi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah selisih dua himpunan. Jangan lupa ditulis di buku catatan, karena catatan itu sangat penting dan berguna ke depannya. Selisih dua himpunan artinya selisih himpunan A dan B atau A selisih B. Selisih itu lambangnya pengurangan, ya. Jadi kalau ada A dikurang B artinya dibacanya A selisih B, atau A min B bisa juga, atau disebut juga A selisih B. Adalah himpunan semua anggota A. Jadi himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Maksudnya nanti ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Yang diambil hanya himpunan A-nya saja. Ya, himpunan B-nya tidak diambil. Yang diambil hanya himpunan A-nya saja. Tetapi dengan syarat himpunan A-nya jangan ada yang tetapi himpunan A-nya kalau ada anggotanya yang sama dengan yang B itu juga jangan diambil. Maksudnya gitu ya. Jadi himpunan A-nya saja yang berbeda dengan himpunan B. Gitu maksudnya. Dengan notasi pembentuk himpunan, selisih himpunan A dan B didefinisikan sebagai A selisih B. X adalah anggota A tuh, anggota A-nya yang diambil, dan X-nya bukan anggota B. Jadi yang diambil himpunan A-nya, ya, himpunan A-nya, ingat tuh, berada di depan himpunan A-nya. Tetapi dengan syarat himpunan A yang sama dengan di B jangan diambil, ya, jangan diambil. Dengan syarat himpunan A dan B yang sama tidak boleh diambil. Yang diambil himpunan A yang tidak sama dengan yang ada di himpunan B. Begitu maksudnya. Nanti lebih pahamnya kita lihat contohnya ya, Nak, ya. Kita lihat contohnya. Sekarang kita ke contoh soalnya, Nak. Contoh soal nomor 1. Diketahui ada himpunan semesta dari 1 sampai 10. Himpunan A-nya diambil dari himpunan semesta 3, 4, 5, 8, 9. Himpunan B-nya diambil dari himpunan semesta juga 2, 5, 8, 10, 10. Tentukanlah selisih. Nah, selisih nih ya. Himpunan berikut. Yang A. A selisih B. Berarti yang diambil himpunan A-nya. Tetapi jangan ada yang sama antara himpunan A dan B. Itu jangan diambil itu. Yang sama itu jangan diambil. Antara himpunan A dan B jangan diambil. Yang diambil hanya himpunan A, tetapi tidak boleh ada yang sama dengan himpunan B. Oke. Kalau begitu kita lihat dulu. Himpunan A yang diambil. Berarti himpunan A-nya yang diambil. Yang memuat anggota A. Himpunan B-nya tidak diambil ya. Karena kan depannya huruf A. Ya. Tapi jangan ada yang sama. Cari dulu berarti yang samanya yang mana. Samanya 5, 5. Sama ya. 8, 8. Nah, angka 5 dan 8 karena dia sama ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B, maka dia tidak boleh diambil walaupun dia berada di himpunan A. Nggak boleh diambil. Jadi yang diambil itu himpunan A, tetapi yang tidak boleh sama ada yang di B. Maksudnya begitu, A selisih B. Ya sudah, berarti yang diambil hanya 3, 4, 9. Ini jawabannya ya, begitu. Kenapa Pak 5 sama 8 tidak diambil Pak? Karena 5, 8 dia ada yang sama di B. Ya, kalau ada yang sama nggak boleh. Yang diambil yang berbeda dengan di B saja. Yang berbeda dengan B saja. Yaitu 3, 4, 9 berbeda dengan yang ada di B. Tidak ada yang sama. Yang samanya nggak boleh diambil. Makanya itu yang dikatakan namanya A selisih B. Ya. Sekarang yang B. Saya balik nih. Saya balik. Soalnya B selisih A. Berarti yang diambil hanya himpunan B saja. Karena B selisih A. Saya balik itu. Yang sama dengan di A jangan diambil. Berarti kita karena ini B selisih A, yang dilihat B-nya. Yang dilihat B-nya. B-nya lihat. Yang
yang sama jangan diambil. 5 sama 8 jangan diambil, ya. Yang diambil hanya 2 dan 10. Hanya 2 dan 10. Saya balik soalnya tuh. Gitu ya. Kalau ini A selisih B, berarti yang diambil A-nya saja, tetapi tidak boleh ada yang sama di B. Kalau B selisih A, yang diambil B-nya saja, tetapi tidak boleh ada yang sama di A, gitu. Ya, ini yang maksud dengan selisih. Paham ya? Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Contoh 2, diketahui P semua faktor dari 35. Nah, himpunan P masih berupa pernyataan ya, masih berupa kalimat. Maka kamu harus mencari anggota himpunan P dengan cara faktor dari 35. Q juga sama, masih bentuk pernyataan, bilangan asli kelipatan 2 kurang dari 10. Dengan mendaftar anggota-anggotanya, tentukan himpunan berikut. Yang A, P irisan Q. Bapak sudah menjelaskan irisan ya. N ini adalah irisan, artinya mencari yang sama antara himpunan P dan himpunan Q. P selisih Q, berarti yang diambil himpunan P-nya saja, tetapi nggak boleh ada yang sama di Q. Kalau saya balik, C, Q selisih P, berarti yang diambil hanya himpunan Q-nya saja, tetapi tidak boleh ada yang sama di P. Begitu ya, maksudnya ya. Sekarang kita kerjakan soal ini, kita daftar dulu anggota himpunan P-nya. Semua faktor dari 35, saya daftarkan ya. Faktor itu ingat pelajaran SD ya, nak? Ya, faktor tuh gitu ya. Perkalian yang hasilnya 35, mulai dari angka 1. 1 kali 35. Gitu ya. Terus cek lagi 2, bisa gak 2? 35 bagi 2 nggak bisa ya. 35 bagi 3 nggak bisa, 35 bagi 4 nggak bisa, 35 bagi 5. 5 dan 7. Jadi faktor 35 itu ya. Jadi himpunan P-nya itu adalah 1, 5, 7 dan 35. Itu ya. Oke. Terus Q adalah bilangan kelipatan 2. Bilangan kelipatan 2 itu artinya selalu bertambah 2, tambahin 2 terus. Tapi kurang dari 10, berarti 10-nya nggak ikut ya. Tambahin 2, tambahin 2 jadi 4, tambahin 2 jadi 6, tambahin 2 jadi 8. Tapi 10-nya nggak ikut karena kurang dari 10. Himpunan P-nya sudah ada, himpunan Q-nya sudah ada, baru kita kemari. Kita lihat, kita jawab. Papan tulisnya nggak muat, saya hapus dulu ya. P irisan Q. Ya, P irisan Q yang pertama. P irisan Q. Kita lihat. P irisan Q berarti mencari yang sama. Ada yang sama gak? Tidak ada yang sama ya. Kalau tidak ada yang sama berarti dia adalah himpunan kosong. Ya, karena nggak ada yang sama, himpunan kosong. Atau boleh juga ditulis seperti ini, himpunan kosong. Ya, kosong nggak dicoret. Yang B, P selisih Q. Nah, kita lihat yang diambil berarti himpunan P ya. Teman jangan diambil kalau ada yang sama di himpunan Q-nya. Kita lihat P sama Q kan nggak ada yang sama. Berarti yang diambil hanya himpunan P-nya saja. Karena tidak ada yang sama dengan Q, P-nya saja yang diambil. Yaitu 1, 5, 7, 35. Karena nggak ada yang sama dengan Q ya. Jadi semua anggota himpunan P yang diambil semuanya. Karena nggak ada yang sama. Sekarang saya balik. Ya, saya balik Q selisih P. Ya. Karena Q selisih P, maka yang diambil himpunan Q-nya saja, himpunan Q-nya saja. Ada yang sama gak dengan P? Nggak ada yang sama kan? Karena nggak ada yang sama, maka semuanya himpunan Q kita ambil. Semua himpunan Q kita ambil. 2, 4, 6, 8. Nah, begini jawabannya ya. Karena tidak ada yang sama, maka himpunan Q-nya diambil semua. Sama juga P selisih Q, karena nggak ada yang sama, maka himpunan P-nya diambil semua. Q selisih P, karena nggak ada yang sama, maka himpunan Q-nya diambil semuanya. Gitu ya. Kalau ada yang sama nggak boleh seperti tadi, seperti contoh soal nomor 1. Sekarang kita ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Dari diagram pen. Ada diagram pen, yaitu diagram pen lingkaran himpunan P dan himpunan Q. Ya, kita bisa lihat. Kalau himpunan P berarti anggotanya A, B, C, D, E. Kenapa? Karena C dan D merupakan anggota himpunan P, C dan D juga merupakan anggota himpunan Q. Jadi C dan D itu sama ya. Ada di P, ada di himpunan P, C dan D juga ada di himpunan Q. Jadi sebenarnya anggota himpunan P itu A, B, C, D, E. Lihat dalam lingkarannya tuh. Ya, dalam lingkarannya.
Himpunan Q adalah CDFG. CDFG, ya, himpunan Q itu sebenarnya. Dan semestanya adalah yang berada di dalam persegi semuanya. Semestanya berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Semestanya tuh. Seperti itu ya. Sekarang pertanyaan yang pertama yang A. Yang A ya. Himpunan semesta diselisih dengan P irisan Q, kan gitu ya. Maka kamu cari dulu irisannya. Ya. Atau kamu daftar dulu anggota semuanya, nggak masalah. Himpunan semesta adalah semua himpunan yang berada di dalam kotak persegi. Sehingga semestanya, S-nya semestanya adalah A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu ya. Selisih. Nah, selisih. Jadi himpunan semestanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Diselisihkan dengan P irisan Q. N ini kan artinya yang sama. Artinya himpunan P yang sama dengan himpunan Q, ya. Nah, yang sama himpunan P dengan himpunan Q yang mana? Yaitu yang beririsan, yang berpotongan, yaitu C dan D. C dan D berada di himpunan P, C dan D juga berada di himpunan Q. Maka dia dikatakan irisan, ya. Artinya yang sama. Yang sama antara himpunan P dan Q adalah C dan D, yaitu irisannya. Gitu ya. Nah, selisih sudah didaftar anggotanya semuanya, mari kita selisihkan. Selisihkan berarti yang diambil adalah himpunan S-nya, tetapi jangan ada yang sama dengan himpunan yang di sini ya. Kita tandai yang sama yang mana? C sama D sama. C sama D sama. Karena dia sama, ya, saya lingkari. Karena dia sama dengan ini, maka C dan D-nya tidak boleh diambil. Ya, pengertian selisih gitu ya. Lihat depannya, yang diambil himpunan selisihnya, yang diambil adalah himpunan S-nya, tetapi nggak boleh ada yang sama dengan P irisan Q. Yang diambil ininya ya. Sehingga jawabannya adalah AB, EF, G, H, I, J. EF, G, H, I, J. Gitu ya. Nah, sekarang yang B. S diselisihkan P gabung Q, kan gitu ya. P gabung Q. S-nya tadi ini ya. S-nya saya tulis lagi ya. S-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu ya. A, B, C, D diselisihkan dengan gabungan antara P dengan himpunan Q. Maka himpunan P digabung dengan himpunan Q. Sudah belajar juga tentang gabungan ya. Gabungan antara himpunan P dan Q. Jadi himpunan P-nya sama Q-nya digabungkan. Nah, berarti lingkaran P sama lingkaran Q digabungkan. Berarti yang ada di himpunan P dan himpunan Q harus digabungkan. Berarti apa saja? A, B, C, D, E, F, G. Itu ya kalau gabungan ya. A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Nah, setelah itu kamu selisihkan antara S dengan gabungan P dan Q. Ya sudah, yang diambil himpunan S saja, tetapi nggak boleh ada yang sama dengan gabungannya. Ini A sama ya, saya lingkari ya. Yang ini A sama, ini A sama. Apalagi B, C, D, oh sama semua nih, B, C, D, F, G. Berarti ini sama ya, sampai sini ya, B, C, D, F, G ya. Sampai sini sama. Yang kesama mana? H, I, J. Berarti jawabannya adalah H, I, J. Yang diambil berarti H, I, J. H, I, J-nya saja yang diambil. Sedangkan A sampai G-nya tidak boleh. Kenapa tidak boleh diambil? Karena sudah ada yang sama di sini. Ya, sudah sama semua dengan di sini. Ini nggak boleh diambil. Yang diambil hanya H, I, J-nya saja. Terus lanjut ke yang C. Yang C ya. Yang C.
Apa itu? P gabung Q ya, P gabung Q diselisih dengan P irisan Q, P irisan Q. Ya sudah, P gabung Q kan sudah ada tadi ya. Ini jawabannya ya. P gabung Q kan himpunan P sama himpunan Q kan digabung ya. Berarti sedangkan anggotanya himpunan P dan himpunan Q digabung. Berarti A B C D E F G diselisih dengan P irisan Q, C dan D. Nah, maka jawabannya C dan D sama ya dengan ini C dan D. Tuh, nggak boleh diambil. Maka A, B, E, F, G jawabannya. A, B, E, F, G. Gitu ya, Nah ya. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang komplemen himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan komplemen himpunan? Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S. Jadi anggotanya yang diambil adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Nah, mirip dengan selisih ya, mirip dengan selisih. Cuman bedanya yang diambil ini anggota himpunan semestanya, tapi yang bukan anggota A. Artinya nggak boleh ada yang sama antara himpunan semesta dengan himpunan anggota A-nya. Kalau ada yang sama antara himpunan semesta dengan himpunan A, kalau ada yang sama itu jangan diambil himpunan semestanya ya. Sama seperti dengan selisih. Selisihnya bedanya kalau selisih kan A selisih B, kalau ini S selisih A gitu ya. Dengan notasi pembentuk himpunan dapat ditulis ya. A komplement tandanya seperti ini ya, tanda petik di atas nih. Sama dengan X adalah bukan anggota A tuh, bukan anggota A, dan X-nya adalah anggota S. Gitu ya maksudnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Jadi komplement ini mirip dengan selisih ya. Bedanya yang diambil kalau komplement ini adalah himpunan semestanya, tetapi yang sama dengan anggota A-nya jangan diambil. Yang diambil semesta tetapi yang berbeda dengan anggota A-nya. Kalau tadi kan selisih itu kan A selisih B, yang diambil himpunan A-nya tetapi jangan ada yang sama antara himpunan A dan B, itu jangan diambil. Yang diambil hanya himpunan A-nya yang tidak boleh sama dengan himpunan B. Maksudnya begitu nah ya kalau selisih. Kalau komplement ya ini perbedaan antara dengan selisihnya. Mari kita ke contoh soalnya biar lebih paham ya Nah ya. Kita ke contoh soalnya. Contoh 1, diketahui ada himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan P-nya 3, 4, 5, 6, 7. Q-nya 2, 3, 5, 8. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Dan buatlah diagram P-nya dengan memberi arsiran. Gitu ya. Oke. Nanti yang A ini bandingkan nih, apakah P irisan Q komplement dan P komplement digabung Q komplement, apakah sama? Saya suruh bandingkan nanti tuh. Yang B juga sama, P gabung Q komplement dan P komplement diiris Q komplement, apakah sama? Nah, nanti kita lihat dengan hasil pekerjaannya ya, dengan hasil pekerjaan kita. Apakah sama atau tidak? Saya hapus karena papan tulisnya tidak muat ya Nah ya. Pertanyaan yang A, P diiris Q komplement, itu dulu selesaikan, nanti bandingkan yang sebelah kanan, apakah sama atau tidak. Jadi P iris Q komplement, jadi P-nya diiris Q dulu. Kalau P itu irisan Q artinya apa? Mencari himpunan yang sama ya antara P dan Q. Ya, cari yang sama. Oke, kita cari sekarang ya. P irisan Q komplement. Kita jawab ini yang A. P irisan Q komplement. Langkah pertama mencari irisan dulu antara himpunan P dan himpunan Q ya. Cari antara himpunan P dan himpunan Q yang irisan, artinya yang sama. Yang sama yang mana? Yang sama angka 3 sama angka 5 sama ya. Yang sama ya, angka 3 dan angka 5. Lalu setelah kedua, langkah 2 dikomplementkan. Kalau komplementkan itu berarti terhadap S ya. Kan pengertian komplement adalah yang diambil adalah himpunan S-nya saja yang diambil ya.
tetapi tidak boleh ada yang sama dengan anggota himpunan A. Dan anggota himpunan A itu nggak selamanya A, bisa berubah-ubah, bisa juga jadinya seperti ini. Tapi yang diambil hanya himpunan A-nya saja. Tapi yang diambil hanya himpunan S-nya saja. Kita lihat 35. Himpunan S yang mau diambil kan, karena kan komplement. Yang mau diambil himpunan S-nya saja. Tadi 35 nggak boleh diambil, ya. 35 nggak boleh diambil karena nggak boleh sama, ya, nggak boleh sama. Jadi yang diambil hanya 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Jadi yang diambil hanya himpunan S-nya saja. Kenapa Pak 3 sama 5 nggak boleh diambil? Kan sudah ada di sini. Karena sudah ada, maka tidak boleh diambil. Yang diambil ini saja. Nah, sekarang P komplement apakah sama dengan ini? Kita buktikan. P komplement digabung Q komplement, gitu ya. Jadi P komplementnya dulu yang kita cari nih. P komplement berarti P terhadap S, ya. Selalu yang diambil berarti S-nya. Tetapi 3, 4, 5, 6, 7-nya nggak boleh diambil. Ya sudah, berarti 3, 4, 5, 6, 7-nya nggak boleh diambil karena sudah ada di P. Yang diambil S-nya saja, berarti angka berapa? 1, 2, 8. Ini ya, 1, 2, 8. Gitu ya, digabung oleh Q komplement. Berarti lihat Q-nya. Q-nya yang terhadap apa kalau komplement? Selalu terhadap S. Selalu terhadap S komplement, ya. Lihat Q-nya 2, 3, 5, 8 nggak boleh diambil. 2, 3, 5, 8 nggak boleh diambil. Maka yang diambil apa saja? 1, 4, 6, 7, ya. 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. Nah, 1, 2, 8 digabung dengan 1, 4, 6, 7. Gabungin himpunannya. Ya, kalau udah sama jangan ditulis 2 kali, ya. Kalau udah sama jangan ditulis 2 kali. 1 kan sudah sama, jangan ditulis 2 kali. Jangan 1, 1, 2. Lagi 4, 6, 7, 8 ya. 4, 6, 7, 8. Ternyata jawabannya sama. Sehingga P irisan Q komplement itu sama juga dengan P komplement digabung dengan Q komplement, ya. Sama ini jawabannya. Jawabannya sama, ya, jawabannya sama. Gitu ya nak, itu untuk yang A. Sekarang kita ke yang B. Saya hapus karena papan tulisnya tidak muat ya nak ya. Nah, yang B, P gabung Q komplement. Yang B ya, P gabung Q komplement. Ya sudah, berarti gabungkan himpunan P dengan himpunan Q. Gabungkan ya. Tapi jangan ditulis 2 kali, gabungkan. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digabungkan antara himpunan P dan himpunan Q-nya digabungkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi setelah itu baru langkah kedua, komplementkan. Berarti yang diambil adalah himpunan S-nya. Tapi nggak boleh ada yang sama. 2, 3 nggak boleh diambil tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak boleh diambil. Berarti yang diambil hanya apa? Hanya 1 saja ya. Hanya 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak boleh diambil. Ya, kenapa? Karena sudah ada di sini. Yang diambil yang nggak sama hanya angka 1. Coba sekarang P komplement katanya ya. P komplement diiris Q komplement. Ya sudah, P komplement himpunan P yang terhadap S ya, selalu terhadap S. 3, 4, 5, 6, 7 nggak boleh diambil. 3, 4, 5, 6, 7 nggak boleh diambil. Berarti yang diambil hanya 1, 2, dan 8 ya. 1, 2, dan 8. Diiris dengan Q komplement. Berarti Q-nya terhadap S. 2, 3, 5, 8 nggak boleh diambil. 2, 3, 5, 8 nggak boleh diambil. Yang ambil oleh 1, 4, 2, 3, 5, 8 nggak boleh. Berarti 1, 4, 6, 7 ya. 1, 4, 6, 7. Sehingga diiris. Berarti mencari yang sama antara himpunan P komplement dengan Q komplement. Cari yang sama angka berapa? Angka 1. Tuh. Itu ya. Maka ini adalah sama. Sama juga ini. Sama. Itu yang B ya. Setelah itu apa katanya?
Sudah ya, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir. Contoh terakhir. Diketahui himpunan S 1 sampai 8, A-nya 3, 4, 5, 6, 7 dan B-nya 1, 2, 3, 4, 8. Nyatakan A komplement digabung A irisan B. Sudah, kita kerjakan ya. A komplement digabung A irisan B. Berarti cari dulu A-nya. Ini A ya, dikomplementkan. Berarti yang diambil S-nya. A terhadap S. Tapi 3, 4, 5, 6, 7 nggak boleh diambil. Maka yang diambil hanya apa? 1, 2, 8. 1, 2, 8. Dikomplementkan, yaitu A irisan B. Berarti mencari yang sama antara A dan B. A dan B yang sama yang mana? Angka 3 sama ya. Sama angka berapa lagi? Sama angka 4. Angka 3 sama angka 4. Yang sama adalah angka 3 sama angka 4. Ya sudah, digabung 1, 2, 8, 3, 4. Berarti gabungannya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 8. Gini ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.